Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Marta Anggeleta, NIM 2101010177, kelas 7A5 Manajemen dengan mata kuliah Analisis Perilaku Konsumen. Dosen pengampu yaitu Bapak Ronald Aprianto. Baik, soal pertama yaitu jelaskan bagaimana customer journey dapat membantu perusahaan dalam memahami perilaku konsumennya. Maka jawabannya adalah yang pertama itu kita menjelaskan pengertiannya. Customer journey adalah proses yang menggambarkan perjalanan pelanggan dari pertama kali mengenal produk atau layanan hingga melakukan pembelian dan bahkan menjadi pelanggan setia. Dengan memahami customer journey, perusahaan dapat mengidentifikasikan titik-titik penting di sepanjang perjalanan tersebut dan memahami perilaku konsumen di setiap tahapnya. Lalu, terdapat beberapa cara customer journey dapat membantu perusahaan memahami perilaku konsumen tersebut. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan memetakan customer journey, perusahaan bisa lebih mudah memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen pada berbagai tahap. Misalnya pada tahap awal, konsumen mungkin mencari informasi atau membandingkan produk, sedangkan pada tahap keputusan, mereka mungkin lebih fokus pada harga atau ulasan tersebut. Lalu yang kedua yaitu menentukan titik kontak yang relevan. Perusahaan dapat mengetahui platform atau saluran mana yang paling sering digunakan oleh konsumen di setiap tahap perjalanan. Misalnya, konsumen mungkin pertama kali mengetahui produk melalui media sosial dan kemudian melakukan riset lebih lanjut di website atau melalui aplikasi perusahaan. Hal ini membantu perusahaan untuk lebih efektif dalam mengalokasikan sumber daya dan strategi pemasaran tersebut. Lalu yang ketiga yaitu menganalisis hambatan dalam perjalanan konsumen. Dengan memetakan perjalanan pelanggan, perusahaan dapat mengidentifikasi hambatan atau titik kegagalan seperti kesulitan dalam proses check-out atau ketidakjelasan informasi produk. Mengatasi masalah ini dapat meningkatkan pengalaman konsumen dan mengurangi tingkat pembatalan atau keraguan yang dapat menghalangi konversi. Lalu yang keempat adalah personalisasi pengalaman pelanggan. Memahami customer journey kemungkinan perusahaan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal. Dengan mengetahui preferensi konsumen, perusahaan bisa menyajikan penawaran atau rekomendasi produk yang lebih relevan pada waktu yang tepat, meningkatkan peluang untuk penjualan lebih lanjut. Lalu yang kelima yaitu meningkatkan retensi dan loyalitas. Customer journey tidak hanya berfokus pada akuisisi pelanggan, tetapi juga pada tahap purna jual. Dengan memberikan pengalaman yang memuaskan dan relevan setelah pembelian, perusahaan bisa membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mendorong loyalitas tersebut. Maka secara keseluruhannya, pemahaman yang dalam tentang customer journey memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai perilaku dan preferensi konsumen yang dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran, meningkatkan pengalaman penggunaan, dan akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis tersebut. Lalu soal kedua yaitu dalam konteks perilaku konsumen, mengapa penting bagi perusahaan untuk memahami pengaruh budaya? Berikan contoh dampaknya terhadap strategi pemasaran global. Maka jawabannya adalah memahami pengaruh budaya dalam perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan, karena budaya mengaruhi cara konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap produk atau layanan. Lalu faktor-faktor seperti norma sosial, nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok budaya bisa sangat berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, dan ini mempengaruhi referensi serta keputusan pembelian konsumen. Lalu terdapat beberapa alasan mengapa penting bagi perusahaan untuk memahami budaya
memahami pengaruh budaya. Yang pertama itu menyesuaikan produk dengan referensi lokal. Setiap budaya memiliki preferensi dan kebutuhan yang unik. Jika perusahaan tidak memahami budaya lokal, mereka mungkin akan kesulitan dan merancang produk atau layanan yang relevan dengan pasar sasaran. Misalnya, rasa makanan atau desain produk yang diterima baik di suatu negara bisa tidak populer atau bahkan tidak diterima sama sekali di negara lain. Contohnya, Coca-Cola menyesuaikan produk mereka untuk pasar Asia dengan memperkenalkan rasa teh hijau di Jepang, sementara di negara-negara barat mereka tetap mempertahankan rasa Coca-Cola yang tradisional. Lalu yang kedua itu komunikasi yang tepat. Bahasa dan simbol memiliki makna yang sangat bervariasi antara budaya. Tanpa memahami yang tepat, perusahaan bisa saja membuat kampanye iklan yang tidak sesuai atau bahkan menyinggung perasaan konsumen. Oleh karena itu, komunikasi pemasaran harus disesuaikan dengan nilai budaya lokal. Contohnya itu di beberapa negara Timur Tengah, iklan menampilkan wanita yang terlalu terbuka atau tidak berpakaian sopan bisa memicu reaksi negatif. Nah, oleh karena itu iklan di wilayah tersebut biasanya lebih konservatif dalam menampilkan perempuan. Lalu yang ketiga yaitu adalah pemasaran yang lebih efektif dan relevan. Dengan memahami budaya konsumen, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan, menghindari kesalahan dalam pemasaran yang bisa merugikan citra perusahaan. Nah, ini termasuk pemilihan media yang tepat, jenis konten yang disajikan, dan cara pendekatan kepada konsumen tersebut. Contohnya itu adalah McDonald telah menyesuaikan menu mereka di berbagai negara untuk mencocokkan kebiasaan makanan lokal. Di India, mereka menawarkan menu tanpa daging sapi dan kambing, sesuai dengan referensi agama Hindu dan Muslim. Sementara di Amerika Serikat, mereka tetap menawarkan produk berbagai dasar daging sapi atau daging-daging lainnya. 4. Itu menghindari kesalahan dalam pemasaran internasional. Tanpa memahami budaya yang mendalam, perusahaan dapat melakukan kesalahan dalam kampanye internasional yang berdampak negatif pada citra mereka. Terkadang, terjemahan kata atau simbol yang salah dapat menimbulkan kesalahpahaman yang merugikan. Oleh sebab itu, contohnya itu pada awal tahun 2000-an, Pepsi mengalami masalah ketika slogan mereka "Come Alive with the Pepsi Generation" diterjemahkan di Tiongkok menjadi "Pepsi akan membangkitkan orang mati". Hal ini menimbulkan respon negatif dari konsumen di sana, dan perusahaan ini termasuk yang terpaksa menarik untuk kampanye tersebut. Lalu yang kelima itu menghormati nilai-nilai sosial dan etika. Beberapa nilai budaya berhubungan dengan etika dan tanggung jawab sosial. Dengan memahami hal ini, perusahaan dapat menghindari kampanye atau produk yang tidak sensitif terhadap isu sosial atau lingkungan yang bisa merusak hubungan dengan konsumen tersebut. Contohnya yaitu perusahaan seperti Nike dan Adidas telah menyesuaikan produksi mereka dengan nilai-nilai keberlanjutan dan etika, mengingat kesadaran yang berkembang mengenai dampak lingkungan dan kerja yang adil di kalangan konsumen, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Nah, dampak terhadap strategi pemasaran global tersebut, yang pertama adalah segmentasi pasar yang lebih tepat. Perusahaan lebih efektif dalam membagi pasar berdasarkan budaya, memilih pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik masing-masing segmen. Yang kedua itu menyesuaikan produk dan layanan, menyesuaikan produk dengan keinginan dan kebutuhan lokal, misalnya dalam hal rasa, ukuran, kemasan, atau meningkatkan daya tarik produk tersebut. Yang ketiga yaitu kampanye pemasaran yang tepat. Kampanye iklan dapat dirancang untuk menyesuaikan norma budaya seperti penggunaan simbol, warna, atau selebriti lokal agar lebih rongsonan dengan audiens tersebut. Nah, secara keseluruhan, pemahaman yang mendalami tentang pengaruh budaya membantu perusahaan dalam menciptakan strategi pemasaran yang lebih relevan, membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen, dan mengurangi risiko kegagalan produk pasar global tersebut.
Lalu soal ketiga yaitu berikan contoh nyata bagaimana persepsi konsumen dapat dipengaruhi oleh strategi pemasaran visual. Maka jawabannya adalah strategi pemasaran visual memiliki kekuatan yang signifikan dalam mempengaruhi persepsi konsumen tersebut. Visual seperti warna, desain produk, logo, dan iklan yang menarik dapat menciptakan asosiasi emosional dan membentuk citra merek dan mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, terdapat beberapa contoh nyata bagaimana persepsi konsumen dapat dipengaruhi oleh strategi pemasaran visual tersebut. Contoh yang pertama yaitu ada kembali kepada Coca-Cola. Penggunaan warna merah. Coca-Cola secara konsisten menggunakan warna merah dalam seluruh strategi pemasaran visual mereka. Warna merah dihubungkan dengan energi, gairah, dan kegembiraan yang memicu emosi positif pada konsumen. Selain itu, warna merah yang mencolok mempermudahkan konsumen untuk mengenali merek di rak toko tersebut. Lalu terdapat dampaknya. Yang pertama yaitu konsumen cenderung memiliki asosiasi positif terhadap merek Coca-Cola dan melihatnya sebagai simbol kebahagiaan, perayaan, dan kesegaran tersebut. Yang kedua, Coca-Cola juga menggunakan desain botol yang unik, terutama botol yang kaca klasik sebagai dari identitas visual yang memperkuat dan nostalgia dan kualitas produk tersebut. Lalu yang kedua adalah Apple, kesadaran dan minimalisme. Apple menggunakan desain yang sangat minimalis dan bersih pada produk mereka, baik dalam iklan, kemasan maupun tampilan website mereka. Penggunaan warna monokrotik dan desain yang elegan memberikan kesan modern, premium, dan inovatif. Dampaknya Apple berhasil membangun persepsi bahwa produk mereka adalah simbol status dan kualitas tinggi, meskipun harga mereka lebih mahal. Lalu konsumen mengasosiasikan desain yang sederhana dan elegan dengan teknologi yang mudah digunakan dan estetika yang tinggi, yang memperkuat daya tarik produk di pasar tersebut. Yang ketiga adalah Nike. Penggunaan visual dalam iklan yang inspiratif tersebut. Nike terkenal dengan iklan yang menampilkan atlet yang beraksi dengan visual dinamis dan dramatis. Misalnya iklan Just Do It menampilkan atlet dalam berbagai kondisi, baik yang sedang berlatih atau kompetisi. Nah, tersebut memiliki dampaknya yaitu visual yang energik dan penuh semangat ini menginspirasi konsumen untuk merasa bahwa produk Nike akan membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka baik dalam olahraga maupun dalam kehidupan sehari-hari. Strategi visual ini memperkuat Nike sebagai merek yang mendukung semangat perjuangan dan pencapaian, mengubah persepsi dari sekedar merek olahraga menjadi simbol motivasi dan keunggulan. Yang keempat adalah McDonald's, warna kuning dan merah. McDonald's memanfaatkan warna kuning dan merah yang mencolok dalam logo dan desain restoran mereka. Warna-warna ini diketahui dapat meningkatkan rasa lapar dan kegembiraan serta menarik perhatian dengan begitu cepat. Lalu dampaknya di sini terdapat yang pertama, kombinasi warna ini membuat McDonald's mudah dikenali dan menciptakan suasana yang energik dan menyenangkan, yang mendukung pengalaman bersantap yang santai dan cepat. Lalu kedua, warna-warna yang tersebut mengasosiasikan merek dengan kecepatan layanan, kebahagiaan keluarga, dan kenyamanan yang meningkatkan minat konsumen untuk mengunjungi restoran mereka. Lalu yang kelima, Tiffany dan CO. Kemasan biru Tiffany dan CO dikenal dengan kotak biru ikonik mereka yang dikenal sebagai Tiffany Blue. Warna biru ini secara konsisten digunakan dalam kemasan perhiasan mereka yang langsung mengasosiasikan merek dengan kemewahan dan eksklusivitas. Dampaknya warna biru Tiffany tidak hanya membangun citra kemewahan tetapi juga menciptakan perasaan istimewa dan tak terlupakan pada konsumen setiap kali mereka menerima produk dalam kotak biru tersebut. Persepsi bahwa perhiasan Tiffany adalah barang mewah yang bernilai tinggi dan melalui penggunaan strategi visual yang sangat spesifik dan konsisten sekali.